Alhamdulillah, salam kenal. Hari ini kita bisa bertatap muka secara online ya untuk memperkenalkan sistem informasi Eskul ya. Jadi kita selain Eskul itu sebenarnya juga ada e-kampus ya. Jadi Alhamdulillah sudah ada sekitar 70-an kampus yang bergabung ke kita ya. Dan ada puluhan sekolah ya, mulai dari daycare, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK ya, yang alhamdulillah sudah bergabung ke kita. Bahkan kita juga tidak hanya sekolah ya, jadi skop dari aplikasi ini adalah di level yayasan ya, jadi lebih tinggi lagi, skopnya lebih luas lagi ya. Jadi kita mengintegrasikan semua yang ada di dalam sekolah ya. Kalau di yayasan ya semua yang ada di yayasan. Kalau di pondok pesantren ya semua ada yang ada di dalam pondok pesantren ya. Jadi kalau dari sisi apa desainnya mungkin seperti ini ya. Arsitekturnya ya mulai dari manajemen hak akses pengguna ya. Kemudian di sini ada menu utama ya, mulai dari pendataan, penjadwalan ya, kemudian proses belajar mengajar ya, kemudian ada perpustakaan ya, profil, biodata ya, dan lain sebagainya ya. Kita juga ada modul untuk PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ya. Ya, kita nanti kasih contoh-contoh beberapa sekolah yang sudah melakukan PPDB secara online. Dan ini terintegrasi ya, jadi nanti ketika siswa tersebut dinyatakan diterima, dia dapat langsung digeneratkan NIS-nya ya, dan langsung bisa melakukan pembayaran. Pembayarannya pun bisa dilakukan secara online, nanti tergantung mau menggunakan bank apa. Kita bisa konekkan dengan berbagai macam bank atau berbagai macam payment gateway ya. Jadi terserah mau pakai bank langsung atau mau menggunakan payment gateway ya, ada plus plus dan minusnya. Kemudian ada modul-modul aplikasi yang terintegrasi secara internal. Maksudnya internal ini dalam satu platform ya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi lain kan mungkin terintegrasi namun aplikasinya berbeda. Dia pakai API ya. Nah, kalau ini tidak, jadi dalam satu platform. Jadi artinya dalam satu sistem itu sudah ada modul-modul ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem ini, secara otomatis dapat modul-modul ini. Jadi tidak diintegrasikan seperti apa ya, bukan diintegrasikan misalnya, tapi ya jadi satu data, one data ya. Jadi datanya itu menyatu menjadi satu ya, terpadu istilahnya, ya. Jadi di sini ada tata kelola persuratan, kepegawaian, ya, kinerja kepegawaian, perpustakaan, aset dan inventaris ini termasuk logistik ya, sistem inventory ya, penelitian dan pengabdian, kursus dan pelatihan ya, angket ya. Nah, sistem inventory ini termasuk untuk kantinnya ya maksudnya. Jadi nanti kantin-kantin sekolah itu bisa kita integrasikan dengan satu sistem ini. Jadi misalnya siswa kalau membeli sesuatu nanti dia akan memotong saldonya atau bagaimana. Jadi siswa itu bisa memiliki tabungan di sini ya. Kemudian manajemen SOP, angket atau survei ya. Kemudian di sini ada boarding atau asrama, manajemen asrama ya. Dan kantin. Nah, ini kantin ini dengan sistem inventory ini terintegrasi ya. Kemudian ada keuangan. Keuangan ini mulai dari finance atau uang masuk ya. Finance atau uang masuk itu berasal dari pembayaran siswa ya. Ada pembayaran siswa, bisa juga di luar dari siswa, misalnya sewa gedung dan lain sebagainya. Nah, itu uang masuk. Kemudian ada accounting-nya, yaitu untuk mengintegrasikan
antara uang masuk dan uang keluar ya. Di sini termasuk gajian nanti ya, atau payroll, kemudian pembelian aset tadi yang ada di manajemen aset dan inventaris, kemudian manajemen pengelolaan manajemen kegiatan, contohnya pengajuan kasbon dan lain sebagainya ya, pengajuan kas kecil, penggantian kas kecil dan lain sebagainya. Ini semua diatur bisa di manage di dalam satu sistem keuangan ya. Di sini juga termasuk untuk memanage rencana anggaran belanja. Jadi nanti dari RAB yang kita buat itu sudah terserap berapa persen ya dari item-item tersebut. Ya, termasuk di sini ada payroll atau pengajian. Kemudian terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi eksternal ya. Kalau untuk kampus tuh ada PDPT atau feeder ya. Kalau untuk sekolah itu biasanya Dapodik ya, data Dapodik itu biasanya kita impor data Excel-nya ya. Kemudian data emis ini untuk sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi di bawah Kemenang. Itu biasanya ada data emisnya ya. Kalau EBSBET itu zaman dulu, sekarang udah nggak dipakai ya. Itu diganti dengan PDPT dan feeder. Dan yang terakhir yaitu alumni untuk mengatur alumni dan wisuda. Ini kalau ada wisudanya ya, kalau nggak ada ya alumninya aja ya. Alumni untuk mengatur tracer study. Jadi nanti alumni itu bisa mengisi kuesioner ya. Saya sekolah melanjutin kemana, kesan dan kesan selama sekolah di sini bagaimana ya. Nah itu bisa kita masukkan kuesionernya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasinya itu bisa diakses di alamat ini ya, schoolrefill.co.id. Nah ini username passwordnya sudah ada, jadi tinggal klik sign in aja ya. Oh ini sudah diganti kayaknya ini. Oh udah bisa ya, tinggal diklik login aja. Nah ini sudah masuk ke sistem ya. Jadi di sini ada berbagai macam menu. Yang pertama kita langsung ke sistem sekolahnya aja ya. Jadi di sini sistem akademiknya ini untuk perguruan tinggi. Jadi jangan nggak usah diutak-atik. Artinya ini untuk perguruan tinggi ya. Kalau sistem sekolah itu ada di menu bawahnya, yaitu mulai dari pendataan ya, penerimaan peserta didik baru ya, kemudian angket ya, data alumni, sistem kantin, transaksi jual beli termasuk point of sales ya, nanti ada di sini semua. Ya, kemudian di sini ada perpustakaan ya, aset dan pengadaan ini termasuk permintaan pengadaan dari unit ya, persetujuan, kemudian pemesanan sampai penerimaan barang ubah jadi inventaris dan aset dan lain sebagainya. Kemudian kepegawaian mulai dari kehadiran kepegawai guru ya, kehadiran guru, tendik ya. Semua kita bisa monitor di dalam sistem ini. Termasuk di sini pengajuan cuti, pengajuan lembur ya, usulan pensiun dan lain sebagainya. Itu ada dalam satu sistem, termasuk di sini ada kinerja pegawai ya, ada KPI dan lain sebagainya. Tata kelola persuratan ini untuk memanage surat masuk dan surat keluar, termasuk untuk misalnya surat aktif kuliah ya, contohnya seperti ini misalnya. Surat bukan aktif kuliah ya, kalau sekolah ya misalnya surat aktif keterangan aktif ya misalnya. Contohnya seperti ini surat keluar. Nah, contohnya suratnya seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat template berbagai macam surat, itu tidak terbatas jumlahnya ya. Jadi surat keterangan prestasi siswa, surat keterangan aktif, surat apapun itu bisa nanti diajukan lewat aplikasi. Ya, jadi nanti di siswa itu juga ada aplikasi Android-nya ya. Jadi pakai aplikasi Android,
siswa itu bisa mengajukan surat nanti disetujui oleh kepala sekolah misalnya, dan secara otomatis nanti bisa ada di sini ada tanda tangannya ya, ada tanda tangannya di sini. Ini contoh yang tidak ada, contoh yang ada tanda tangannya seperti ini misalnya. Contoh yang sudah di ACC. Nah, contohnya seperti ini ya. Langsung ada tanda tangannya. Oke, jadi nanti di sini juga ada disposisi surat ya. Jadi dari pengajuan ini nanti disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian disetujui oleh siapa lagi. Nah, nanti ada historinya di sini. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, ini untuk tata kelola persuratan. Kemudian untuk akuntansi dan finance mulai dari penerimaan uang dari siswa seperti ini ya menu-menunya, mulai dari pengaturan item, konfigurasi invoice, tagihan siswa, cara pembayaran, diskon siswa kalau ada diskon ya. Kemudian pembayaran, mulai dari pembayaran siswa maupun calon siswa. Kenapa kok ada dua menu? Karena kalau calon siswa itu kan belum tentu diterima ya, makanya dia belum tentu dapat NIS ya, atau eh, belum tentu jadi siswa ya, jadi masih calon gitu. Kemudian laporan-laporan, mulai dari laporan tunggakan, pembayaran dan lain sebagainya. Keuangan mahasiswa kita skip. Di sini ada daftar fix aset ini untuk penyusutan ya. Jadi ini kaitannya sama aset dan inventaris nanti di sini ada barang inventaris ya di sini ya. Nah, ini nanti di keuangan ada namanya daftar aset fix ini untuk mengelola penyusutan aset. Kemudian rekonsiliasi ini host to host dengan bank, jadi kita bisa memonitor uangnya masuk atau belum ketika transaksi via host to host, itu bisa dicek di sini. Kemudian ada draft jurnal. Ini semua draft jurnal yang terbentuk ya dari mulai penerimaan dari siswa, ya, pembayaran vendor, pembayaran tagihan dan lain sebagainya itu terbentuk jurnal ya. Nah, dari jurnal kemudian laporan-laporan mulai dari laporan buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, laporan komparasi tahunan dan lain sebagainya ya. Nah, ini di keuangan. Kemudian ada RAB, rencana anggaran belanja, kursus dan pelatihan, payroll dan penggajian ya, workflow, SOP. Jadi nanti semua pengajuan-pengajuan itu akan muncul di dalam di sini ya, semua pengajuan Anda. Nah, jadi mahasiswa atau mahasiswa ingin mengajukan apa? Nah, ini bisa mengajukannya di sini ya. Jadi nanti disetujui oleh siapa ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, disetujui oleh siapa ya. Nah, nanti ada historinya di sini ya. Kemudian di sini ada bantuan, ada konfigurasi dan utility dan seterusnya. Kemudian surat menyurat itu ada di sini menunya ya. Jadi di sini ini kaitannya sama surat menyurat tadi ya. Nah, menunya ada di sini. Termasuk untuk rapot ya. Rapot kita juga sudah mendukung berbagai macam. Saya kembali ke sistem sekolah dulu ya. Nah, di sistem sekolah itu banyak sekali ada menunya mulai dari pengaturan setup, pendataan guru, siswa, kelas, jadwal pelajaran, kurikulum, kedisiplinan siswa, ya, nilai siswa, apresiasi siswa, kegiatan kesiswaan. Jadi beda ya, kegiatan siswa itu per individu. Kalau kesiswaan itu biasanya rombel ya, kelompok gitu ya, organisasi siswa, prestasi siswa. Nah, ini beda dengan apresiasi. Kalau prestasi itu biasanya juara ke gitu ya. Kalau apresiasi itu kebalikan dari kedisiplinan. Misalnya kalau kedisiplinan itu melanggar, ya misalnya terlambat. Kalau terlambat hukumannya apa? Itu bisa memotong poin ya. Nah, nanti apresiasi siswa ini kebalikannya bisa menambah poin. Nah, seperti itu ya. Beda dengan prestasi ya. Jadi misalnya dari dia melanggar, nah kita kasih dia hukumannya misalnya membersihkan halaman kelas atau apa gitu ya. Nanti masukkan ke sini, jadi poinnya akan kembali, gitu ya. Kemudian ada ekstrakurikuler, pramuka dan lain sebagainya semua ada di sini aktivitas pelajaran. Ini
untuk mengelola aktivitas apa namanya pelajaran ya, mulai pertemuan 1 sampai akhir semester ya. Presensi, kehadiran, kemudian absen guru, catatan. Jadi presensi ini yang presensi siswa ya. Ini presensi guru ya. Kemudian catatan siswa, rencana tahun ajaran, catatan guru, catatan kelas ya, kalender akademik, sampai rapor siswa. Nah ini kalau kita bahas satu-satu ini bisa sangat lama ya, takutnya terlalu lama. Jadi saya langsung aja contoh yang sudah jalan ya. Contoh misalnya rapor ya, rapornya contohnya seperti ini. Ada cover, ada raport nilai ya. Raport juga jenisnya macam-macam ya. Ini tergantung dari apa namanya. Ini yang genap belum ada nih ya, yang semester ganjil misalnya. Nah, contohnya seperti ini raportnya. Kalau ada juga yang seperti ini modelnya ya. Jadi kita juga mendukung berbagai macam kurikulum ya, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13. Bahkan kita juga mendukung untuk apa namanya rapor lokal ya. Contohnya seperti ini lokal. Ada apa tuh namanya istilahnya itu ada hafalan surat-surat pendek. Contohnya seperti ini ya. Bukan surat pendek loh ini mah anu ya, tahfidz ya, tahfidz. Rapor untuk tahfidz. Nah, ini contohnya seperti ini, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Jadi kita mendukung segala macam jenis penilaian nantinya ya. Jadi semua menjadi satu, menjadi raport ya. Termasuk di sini nanti atau secara otomatis untuk termasuk tadi ya absen kehadiran ya, catatan siswa dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau catatan siswa itu kebanyakan untuk TK ya, TK, PAUD dan lain sebagainya. Nah, ada juga contoh yang seperti ini raportnya. Contoh ini yang K13 ya. Nah, ini berbagai macam jenis raportnya itu seperti ini ya. Ini yang kurikulum Merdeka. Ini yang 13 berarti. Kemudian ada ledger dan lain sebagainya ya. Ledger itu contohnya seperti ini. Bisa. Jadi ini ledger ini akumulasi dari semua siswa, semua nilai mata pelajaran dalam satu kelas ya. Jadi semua siswa dalam satu kelas. Makanya di sini lumayan banyak nih tadi. Saya ngekliknya tadi berkali-kali. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan ini bisa disesuaikan dengan format sesuai dengan keinginan dari sekolah ya. Jadi formatnya nggak harus seperti ini ya. Jadi formatnya bisa macam-macam ya, tergantung ininya juga ya. Ada yang pakai kurikulum Merdeka, ada yang kurikulum tengah 13. Contohnya ini yang kurikulum 13 contohnya.
Oke. Kemudian ada juga, nah ini sedang diproses, kita tunggu aja ya. Kemudian ada nilai rapor, nilai deskripsi, ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada juga catatan siswa. Catatan siswa itu contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini untuk catatan siswa. Nah, ini jadi nanti di sini ada apa ya? Nah, kayak seperti ini ya. Memang ini kalau bukti kegiatan gitu ya, bukti eh, dari hasil menempel gambar di masjid, seperti itu ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini nanti memang ini cocoknya sama buat TK kalau ini ya. Oke, tadi masih proses. Kemudian kita buat rekapannya, misalnya instrumen foto berseri. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat rekap 1 semester gitu ya untuk instrumen kegiatan dari siswa ya. Oke. Nah, ini untuk rapor, kemudian leger ya. Kemudian ada proses pembayaran. Proses pembayaran juga bisa dilakukan secara online ya, baik lewat mobile maupun lewat aplikasi online ya. Contohnya seperti ini ya. Contoh misalnya siswa yang melakukan pembayaran, misalnya bayar SPP, bayar online. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke apa namanya suatu halaman tertentu, halaman untuk apa namanya pembayaran ya. Nanti di sini tergantung kita mau pilih bank apa ya. Ya, misalnya bank BRI misalnya ya. Nah, baru kita lanjut. Nah, nanti dapat nomor VE. Nah, ini tinggal dibayar ke bank BRI ya. Dia bisa lewat cara bayarnya itu bisa lewat apa brief apa tuh namanya ATM, bisa lewat teller ya, bisa lewat mobile banking dan lain sebagainya. Nah, yang bisa pilih bank seperti ini kalau lewat payment gateway. Contohnya ini contohnya menggunakan Flip ya. Jadi kalau kita connect ke salah satu bank tuh biasanya langsung ya, langsung apa namanya nomor VA-nya langsung yang tampil ya. Jadi nggak bisa pilih bank. Biasanya kalau connect ke bank, misalnya kita connect-nya ke BSI ya, ya sudah kita nanti langsung diarahkan ke halaman ke BSI, nomor VA-nya tampil. Kalau mau transfer lewat bank lain ya harus antar bank ya. Jadi kita nggak bisa pilih dari depan banknya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan jika menggunakan payment gateway ya. Jadi cuman kalau langsung ke bank itu kelebihannya uang langsung masuk ke situ ya. Nah kalau payment gateway itu biasanya H+1 ya baru masuk ke rekening ya. Seperti itu biasanya.